Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pramudia dengan NIM 11950113421. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, definisi, dan jenis-jenis dari graf. Maksudnya kita ke materi pertama yaitu tentang pengertian graf. Dalam matematika dan ilmu komputer, teori graf adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf. Nah, kalau secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul atau dengan nama lain vertex atau node yang terhubung oleh sisi dengan nama lain edges atau busur dengan nama lain RC. Nah, biasanya graf ini digambarkan sebagai kumpulan titik-titik yang melambangkan simpul yang dihubungkan oleh garis-garis yang melambangkan sisi atau garis berpanah yang melambangkan busur. Nah, suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Nah, dengan demikian sisi tersebut dinamakan dengan gelang atau loop. Selanjutnya materi definisi graf. Notasi sebuah graf adalah G sama dengan F, E, di mana F ini bisa disebut dengan vertex. Ya, F ini bisa disebut dengan vertex yang merupakan himpunan tak kosong dari simpul-simpul. Nah, misalkan F sama dengan dalam kurung awal F1, F2, dan seterusnya. Nah, dan E ini bisa disebut dengan edges yang merupakan himpunan sisi. Nah, yang menghubungkan sepasang simpul. Misalkan E sama dengan dalam kurung awal E1, E2, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh definisi dari graf. Nah, dari masalah jembatan Königsberg. Nah, dari gambar ini dimisalkan graf tersebut adalah G dalam kurung F E. Nah, dengan vertex atau himpunan A, B, C, dan D. Nah, dengan edges atau sisi E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Nah, yang saling menghubungkan himpunan AC, AB, BD, AD, dan CD. Nah, dari gambar tersebut, sisi dari E1 dan E2, nah, ini saling terhubung dengan himpunan A dan C. Oke. Maka dinamakan dengan sisi ganda atau dengan nama lain multiple edges atau parallel edges karena kedua sisi ini saling menghubungi dua buah simpul yang sama. Nah, juga sama dengan sisi E3 dan E4 yang saling menghubungkan himpunan A dan B. Nah, sementara itu pada graf ini tidak terdapat gelang atau loop yang merupakan sisi yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, dari definisi graf, himpunan sisi E ini memungkinkan berupa himpunan kosong. Jika graf tersebut mempunyai himpunan sisi yang merupakan himpunan kosong, maka graf tersebut dinamai graf kosong. Nah, jadi ini dinamai dengan graf kosong. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis dari graf. Yang pertama itu adalah graf sederhana, yaitu graf tak berarah yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Nah, yang kedua adalah graf ganda, yaitu graf yang tak berarah yang tidak mengandung gelang atau loop. Nah, yang ketiga adalah graf semu, yaitu graf yang boleh mengandung loop atau gelang. Nah, yang keempat adalah graf berarah, yaitu graf yang setiap sisinya mempunyai arah dan tidak mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua buah simpul. Nah, dan yang terakhir adalah graf ganda berarah, yaitu graf berarah yang membolehkan adanya sisi
ganda pada graf tersebut. Nah, dari jenis-jenis graf ini, itu bisa disimpulkan bahwa graf sederhana sisinya itu tidak berarah dan tidak boleh digandakan dan tidak boleh ada loop. Nah, sisi ganda itu graf ganda itu dengan sisi tak berarah, tetapi sisinya boleh digandakan dan tidak boleh di loop. Nah, kalau graf semu, sisinya tak berarah, boleh digandakan sisi-sisinya dan boleh di-loopkan. Nah, kalau sisi berarah itu sisinya berarah sesuai dengan namanya, tetapi sisinya tidak boleh digandakan. Nah, dan boleh di-loop. Nah, yang terakhir adalah graf ganda berarah, yaitu dengan sisi yang berarah dan sisinya boleh digandakan. Nah, dan juga boleh di-loopkan. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pengertian, definisi, dan jenis-jenis graf. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mar'i Rumidamdi. Saya akan membahas tentang graf berdasarkan orientasi. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, graf dibagi menjadi dua. Yang pertama ada graf tak berarah, undirected graph, dan yang kedua graf berarah, directed graph atau graph. Yang pertama graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dibuat oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi UV sama dengan VU adalah sisi yang sama. Misalkan pada jaringan telepon, sisi pada graf tak berarah menyatakan bahwa saluran telepon memiliki dua arah. Nah, di sini adalah contoh dari graf tak berarah, yang dimana pada gambar A, sisi 2 ke 1 sama dengan 1 ke 2. Yang kedua ada graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Pada graf berarah, setiap sisi tidak sama, atau UV tidak sama dengan VU. Untuk busur UV disimpulkan simpul U dinamakan simpul asal initial vertex, dan simpul V dinamakan simpul terminal vertex. Graf berarah sering dipakai untuk menggambarkan aliran proses peta lalu lintas yang dimana jalan satu arah atau dua arah. Pada graf berarah, gelang diperbolehkan tetapi sisi ganda tidak. Nah, ini merupakan contoh dari graf berarah, yang dimana pada gambar A, 1 ke 2 adalah sisi yang berbeda dari 2 ke 1. Yang di sini dimasukkan gelang diperbolehkan adalah ini. Nah, definisi graf dapat diperluas sehingga mencakup graf ganda berarah. Pada graf ganda berarah, gelang dan sisi ganda diperbolehkan. Nah, yang dimaksud sisi ganda adalah 3 ke 1 mempunyai sisi yang memiliki sisi 2 atau ganda. Yang dimana dapat lewat sisi sini ataupun lewat sisi yang di sini. Tabel perluasan jenis graf berdasarkan orientasi. Ini merupakan tabel yang dapat memudahkan kita untuk melihat graf berdasarkan orientasinya. Di sini ada graf sederhana yang sisinya tak berarah
dan sisi ganda tidak dibolehkan, sisi gelang tidak dibolehkan. Dan graf ganda sisinya tak berarah, sisi ganda diperbolehkan, dan sisi gelang tidak dibolehkan. Graf semu sisinya tidak berarah, sisi ganda diperbolehkan, sisi gelang diperbolehkan. Graf berarah, sisinya berarah, sisi ganda tidak, sisi gelang iya. Graf ganda berarah, sisi ganda tidak diperbolehkan, sisi gelang diperbolehkan. Graf ini dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang atau dalam ilmu pengetahuan. Misalnya di sini pada rangkaian listrik. Pada tahun 1847, seorang Kirchhoff menggunakan graf untuk memodelkan rangkaian listrik. Kirchhoff menurunkan persamaan arus yang masuk dan keluar pada tiap sampul. Nah, ini merupakan rangkaian listrik yang menggunakan graf. Di mana gambar B adalah model pada graf yang diterapkan pada aliran listrik pada gambar A. Yang kedua dapat digunakan pada ilmu pengetahuan pada kimia, yaitu isomer pada senyawa kimia karbon. Pada tahun 1857, seorang Arthur Taylor menggunakan graf dalam memodelkan molekul senyawa alkana CnH2n+2 untuk menghitung jumlah isomernya. Atom karbon dan atom hidrogen dinyatakan sebagai simpul, sedangkan ikatan antara atom C dan H dinyatakan sebagai sisi. Nah, jika kalian belum mengetahui apa itu isomer adalah senyawa kimia yang mempunyai rumus molekul sama akan tetapi bentuknya berbeda. Nah, ini merupakan contoh-contoh isomer pada senyawa kimia karbon. Yang ketiga adalah transaksi konkuren pada basis data terpusat. Ini merupakan graf yang diterapkan pada ilmu komputer. Di mana basis data akan menerima beberapa transaksi, dan transaksi itu adalah jalan atau yang telah ditransfer ke setiap transaksi lainnya. Misalkan transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Transaksi T2 menunggu transaksi T1. Transaksi T1 menunggu transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Syahputra. Saya mahasiswa Winsus Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi graf. Langsung saja, terminologi graf itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang graf ketetanggaan atau adjacent. Graf ketetanggaan itu dua buah simpul dikatakan bertetanggaan bila kedua berhubungan langsung sisinya. Contoh graf GK1. Ngapa saya ngasih graf GK1? G ini adalah graf, K ini adalah ketetanggaan, satu ini adalah gambar 1. Di sini kita menjelaskan contohnya, itu simpul 1 bertetanggaan dengan simpul 2 dan 3. Ini adalah simpul 1. Dia bertetanggaan dengan simpul 2 dan simpul 3. Kenapa tidak bertetangga dengan simpul 4? Karena tidak ada yang menghubungkan sisinya. Yang kedua, simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Begitu juga seterusnya. Di sini bisa ngambil simpul 2 bertetangga dengan simpul 1, simpul 3 dan simpul 4. Kenapa? Karena di sini dia berhubungan langsung. Yang kedua adalah graf bersisian atau incidensi, yaitu untuk sembarang sisi E sama dengan U titik V. Sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contoh, graf GB2. G ini adalah graf, B ini ada bersisian, 2 ini adalah gambar yang kedua ya. Di sini sisi 4 bersisian dengan simpul 2 dan 3. Nih, simpul 4 nih bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Contoh lainnya itu misalnya nih E3 bersisian dengan 1 dengan simpul 3.
E3 ini tidak bersisian dengan 2 karena dia tidak berhubung atau bersisian ini. Yang ketiga contohnya E1. E1 ini bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2 karena dia berhubung gini. Tidak bisa dia E1 ini bersisian dengan 3, tidak bisa karena dia tidak ada berhubungan atau sisinya. Yang ketiga itu simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ya simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Bisa kita lihat di bawah ini adalah simpul yang tidak mempunyai sisi atau terpencil itu adalah simpul 5. Kenapa? Karena dia tidak ada bersisian dengan 4 atau dengan lainnya. Dia terpencil, tidak ada terhubung sisinya atau simpulnya. Yang keempat adalah graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau lambangnya N besar N kecil. N kecil merupakan jumlah simpulnya. Contoh ya, kita ambil di bawah ini. Graf GK4. G ini graf, K ini kosong, 4 ini gambar yang keempat. Di sini N5 merupakan graf kosong. Kenapa N5? Karena jumlah simpul yang kosong adalah 5. 5 ini menandakan jumlahnya. Bisa juga kita hilangkan 5 nih. Bisa nih 5 ini tidak ada, berarti N4 karena jumlah cuma 4 dan seterusnya. Yang kelima adalah graf derajat. Derajat satu simpul pada graf adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut atau disimbolkan dengan dv. Contoh GD1 maksudnya gambar maksudnya graf derajat pada gambar 1 ya. Di sini D ini kan merupakan simbol dari derajat kan. Di sini D1 dan D4 sama-sama memiliki derajat yang berjumlah 2. Kenapa 2 gitu? Karena D1 ini bersisian dengan 2 dan dengan 3. Sedangkan D4 bersisian dengan 2 dan dengan 3. Maka jumlahnya sama-sama 2 juga ya. Yang kedua contohnya itu sisi D2. D2 ini memiliki derajat 3. Kenapa? Karena dia bersisian dengan 1, dengan 4 dan dengan 3. Karena sini dia ada garis yang menghubungkan atau sisi, maka dia terhubung atau bersisian. Sama juga dengan D3. D3 ini bersisian dengan 1, bersisian dengan 4 dan bersisian dengan 2. Selanjutnya yaitu graf gelang. Graf gelang atau loop adalah sisi yang menghubungkan sebuah simpul yang sama. Contoh graf GG2. G ini adalah graf, G kecilnya adalah gambar, 2 ini gambar yang kedua ya. Di sini kita bisa lihat bahwa yang menghubungkan sebuah simpul yaitu pada E5. Sisi E5 pada gambar ini merupakan loop. Loop ini merupakan sisi yang menghubungkan sebuah simpul yang sama. Nih, dia menghubungkan E4 dengan E3 nih. E5. Di sini E3 tidak, kenapa tidak E3, kenapa tidak E4, kenapa tidak E1 atau E2? Karena yang menghubungkan antara atau sudutnya itu, menghubungkan sisinya itu adalah di titik E5 ini. Coba kita ambil E3. E3 kenapa? Dia tidak ada menghubungkan misalnya dengan sisi 1 2 atau dengan sisi 2 dan 3. Di sini cuma hanya E5 yang menghubungkan sisi 2 dan 3, 3 dan 1. Mungkin sekian dari penjelasan tentang terminologi graf dari saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Selanjutnya materi tentang menjelaskan graf isomartik atau ada kaitannya dengan graf ketetanggaan yang akan dijelaskan oleh Indra Febriansyah. Kepada Indra kami persilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Indra Febriansyah dengan NIM 11950111094. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai graf isomorfik. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke materi.
saat ini saya akan menjelaskan mengenai graf isomorfik. Apa itu graf isomorfik? Graf isomorfik adalah dua buah graf yang sama tetapi secara geometri itu berbeda. Secara geometri di sini maksudnya itu secara gambaran ataupun bentuk. Syarat-syarat dua buah graf itu bisa dikatakan isomorfik, yaitu yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama. Yang kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama. Dan yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Contohnya yaitu pada gambar G1, G2, dan G3 yang ada pada slide saya. Nah, di sini syarat pertama yaitu jumlah simpul yang sama. Di sini dapat dilihat bahwa jumlah simpulnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk G1. Sedangkan untuk G2, jumlah simpulnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini sama. Jadi, syarat pertama, untuk G1 dan G2 ini saling isomorfik. Lalu untuk G3, apakah jumlah simpulnya itu sama? Mari kita hitung. Itu X1, V1, W2, X3, dan Y4. Jadi, kesimpulannya, syarat pertama, G1, G2, dan G3 memiliki jumlah simpul yang sama, yaitu 4 simpul. Ini berarti pada gambar G1, G2, G3 ini sudah memenuhi syarat yang pertama. Lalu untuk syarat yang kedua yaitu memiliki jumlah sisi yang sama. Coba kita hitung. Jumlah sisi pada G1 yaitu 1 ke 2 ini 1, 2 ke 4 2, 1 ke 4 3, 4 ke 3 5, 4 ke 3 4, 2 ke 3 5, dan 1 ke 3 6. Jadi pada G1 jumlah sisinya ada 6. Pada G2 A ke B 1, B ke C 2, C ke D 3, D ke A 4, lalu D ke B 5, dan C ke A 6. Maka G1 dan G2 ini memenuhi syarat yang kedua, yaitu jumlah sisi yang sama. Apakah yang G3 ini juga memenuhi? Mari kita lihat. Pada G3, V ke W 1, W ke Y 2, Y ke X 3, dan X ke V 4. Hanya 4. Jadi kesimpulannya, pada syarat 2, G1 dan G2 sama-sama memiliki jumlah sisi yang sama. Ini berarti G1 dan G2 memenuhi syarat yang kedua untuk menjadi sebuah isomorfik. Sedangkan pada G3 hanya memiliki 4 sisi, sehingga G3 ini tidak isomorfik dengan G1 ataupun G3. Selanjutnya yaitu pada graf ini syarat yang ketiga yaitu memiliki jumlah simpul dengan derajat tertentu. Jadi 1 ini koresponden dengan A. Koresponden ini artinya itu kedudukannya sama. Jadi pada 1 memiliki tetangga yaitu 1 ke 4 1, 1 ke 3 2, 1 ke 2 2. Jadi ini memiliki derajat yang sama dengan A, di mana 1 ini bercabang 3 dan A ini juga bercabang 3. Sedangkan pada 2 ini bercabang 3 dan pada B ini juga bercabang 3. Sehingga G1 dan G2 ini memenuhi syarat yang ketiga, yaitu memiliki jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Tetapi kesimpulannya, G1 dan G2 ini saling isomorfik, sedangkan G3 tidak saling isomorfik. Selanjutnya yaitu 3 syarat di atas tidak menjamin bahwa satu graf itu saling isomorfik. Kenapa? Ini bisa dibuktikan dengan contoh berikut. Nah, secara visual, syarat-syarat yang 3 tadi ini memenuhi, di mana pada A dia memiliki jumlah simpul yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu B juga memiliki 6 simpul, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu jumlah sisinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lah pada B itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pada gambar A dan B, keduanya memenuhi 3 syarat sebelumnya. Tetapi, keduanya ini tidak saling isomorfik. Mengapa begitu?
pada gambar A terdapat dua simpul anting-anting yang berderajat 1 yang bertetanggaan dengan simpul X. Yaitu ini. Jadi, simpul anting-anting yang berderajat 1 itu X ke U dan X ke V. Sedangkan pada gambar B, ini hanya terdapat satu buah simpul yang anting-antingnya bertetangga dengan Y. Jadi, ini tidak saling isomorfik. Nah, jadi sebuah graf itu dikatakan isomorfik jika memenuhi 3 syarat tertentu. Nah, tetapi syarat-syarat tersebut tidak menjamin suatu graf itu saling isomorfik. Dan kita juga harus melihatnya secara visual ataupun secara langsung seperti pada contoh yang barusan, yaitu anting-antingnya hanya pada X itu 2 dan pada Y itu hanya 1. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang graf isomorfik. Kesimpulannya itu graf isomorfik adalah dua buah graf yang sama tetapi memiliki geometri ataupun gambaran yang berbeda. Lalu graf ini memiliki 3 syarat. Yang pertama yaitu jumlah simpul yang sama, jumlah sisi yang sama, dan yang ketiga yaitu jumlah simpul yang sama dengan berderajat tertentu. Tetapi 3 ini tidak menjamin karena kita juga harus melihat secara visual. Baiklah, sampai sini penjelasan dari saya tentang graf isomorfik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Afdol. Pada Afdol dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Afdol Arfansyah. Di sini saya akan menjelaskan lintasan dan sirkuit Euler dan Hamilton. Langsung aja ke videonya. Pengertian lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Bila lintasan tersebut kembali ke simpul asal sehingga membentuk lintasan tertutup, maka disebut sirkuit Euler. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Graf yang mempunyai lintasan Euler disebut juga graf semi Euler atau semi-Eulerian graph. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut juga graf Euler atau Eulerian graph. Contohnya, lintasan Euler pada graf A yang membentuk dari simpul 3 ke simpul 1, terus ke simpul 2, terus kembali ke simpul 3, terus ke simpul 4 dan ke simpul 1. Yang gambar yang B, lintasan Euler pada graf B, yaitu dari simpul 1 ke simpul 2, ke simpul 4, terus ke simpul 6, terus balik ke simpul 2, terus balik ke simpul 3, terus balik ke simpul 6, dan ke simpul 5, simpul 1, simpul 3, dan simpul 5. Dan gambar yang C ini ialah sirkuit graph yang dimulai dari simpul pertama, terus ke simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, terus ke simpul ketujuh, simpul ketiga, simpul kelima, simpul ketujuh, simpul keenam, simpul kelima, simpul kedua, simpul keenam, dan simpul ke-1. Dan gambar yang D ini ialah sirkuit Euler pada graf yang gambar pada D ini, yaitu dimulai dari A, terus ke simpul C, terus ke F, terus ke E, ke simpul C, ke simpul B, ke D, ke E, ke A, ke D, ke F, terus ke B, dan terus ke A. Dan pada gambar graf E dan F tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler, karena lintasan Euler dan sirkuit graf tersebut harus memiliki 6 buah simpul. Sedangkan yang pada graf E sama F ini hanya jumlahnya cuma ada 5.
1, 2, 3, 4, 5. Dan F juga ada 5. Sedangkan yang lainnya ada genap atau ya genap. Lanjut. Teorema. Graf terhubung tak berarah G adalah graf Euler atau memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap. Teorema. Graf tak berarah G adalah graf semi Euler atau memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat tepat dua simpul berderajat ganjil. Graf terhubung berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Dan contoh yang lainnya itu pada gambar A ini, yaitu contohnya graf berarah yang mempunyai sirkuit Euler, yaitu dari A terus ke G, terus ke C, ke B, ke G, terus ke E, terus ke D, dan terus ke F, terus ke A. Dan yang gambaran B ini itu ialah graf berarah yang punya lintasan Euler, yaitu ke D, terus ke A, ke B, ke D, ke C, dan ke B. Yang C pada gambar C ini yaitu graf berarah yang tidak memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Pengertian lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Bila lintasan itu kembali ke asal membentuk lintasan tertutup, lintasan sirkuit, maka lintasan tersebut adalah sirkuit Hamilton. Setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal atau sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Di sini kita bisa lihat contohnya, contoh gambarnya. Graf yang memiliki lintasan Hamilton pada gambar yang pertama ini yaitu 3, kedua, 1, dan keempat. Gambar yang kedua ini yaitu graf yang memiliki sirkuit Hamilton yaitu 1, kedua, 3, keempat, dan 1. Dan gambar yang C ini adalah graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Dan gambar ini yaitu gambar yang pertama ini ialah dodecahedron Hamilton, dan gambar yang kedua ini itu ialah graf yang mengandung sirkuit Hamilton. Teorema Dirac. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul graf G, n besar dari 3 buah simpul sedemikian sehingga untuk menjadi sebuah graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpul V di G paling sedikit n/2 atau dV besar dari n/2, maka G adalah graf Hamilton. Teorema Ore. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul atau n besar dari 3 sedemikian sehingga dV tambah du besar dari untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga U dan V, maka G adalah graf Hamilton. Setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, n besar dari 3, terdapat sebanyak n kurang 1 buah sirkuit Hamilton. Dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, n besar dari 3 dan n ganjil, terdapat n
kurang I per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Tidak ada sisi yang beririsan. Jika N genap dan N besar dari 4, maka di dalam G terdapat N kurang 2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Perbedaan sirkuit Euler dengan sirkuit Hamilton. Yang pertama itu, dalam sirkuit Euler, semua garis harus dilalui tepat satu kali, sedangkan semua titiknya boleh dikunjungi lebih dari sekali. Dalam sirkuit Hamilton, semua titiknya harus dikunjungi tepat satu kali dan tidak harus melalui semua garis. Ini contoh gambarnya. Yang gambar pertama ini yaitu graf Hamilton sekaligus graf Euler. Dan gambar yang kedua ini yaitu graf Hamilton sekaligus graf semi Euler. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbia Sinti. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan penerapan teori graf dalam ilmu komputer. Nah, apa saja penerapan teori graf dalam ilmu komputer? Langsung saja kita simak. Penerapan teori graf dalam dunia komputer. Yang pertama, implementasi pada struktur data. Representasi internal yang dipakai dalam struktur data graf ini merupakan implementasi dari representasi senarai ketetanggaan dengan menggunakan sebuah hash map. Simpul disimpan sebagai kunci dalam sebuah map struktur atau struktur pemetaan dengan tujuan agar mempermudah pencarian sebuah simpul. Struktur pemetaan ini selanjutnya disebut sebagai adjacency map. Sisi yang berawal dari setiap simpul disimpan sebagai senarai simpul yang berhubungan. Senarai ini disimpan sebagai nilai yang memiliki kaitan dengan kunci yang sesuai dalam adjacency map. Sebagai contoh, digunakan graf dengan adjacency map pada gambar 18. Representasi dari graf di atas akan terdiri dari sebuah pemetaan dengan masukan sebagai berikut: KA, value, C, D, dan E. Selanjutnya, implementasi dalam pembentukan folder. Proses pembuatan folder pada aplikasi desktop dari suatu sistem operasi sangatlah mudah. Misalnya pada sistem operasi Windows, pengguna tinggal mengklik kanan, kemudian pilih new folder. Setelah new folder, maka akan terbentuk file baru dengan nama default new folder. Folder tersebut dapat kita beri nama sesuka hati. Kita juga dapat membuat folder baru di dalam folder yang telah kita buat. Seandainya nama folder yang sudah dinamakan tadi kita anggap sebagai akar sekaligus orang tua dari suatu pohon, maka folder-folder lain yang ada di dalam akar kita anggap sebagai subpohon dari akar tersebut. Cara kerja dari struktur pohon ini adalah setiap pembuatan folder baru, maka pada satu akar folder 1 yang sama akan membangkitkan atau membuat subpohon berikutnya. Folder 2, folder 3, folder 4, dan seterusnya. Selanjutnya, apabila subpohon tersebut bukan daun atau tidak memiliki anak lainnya, maka folder tadi tidak akan membangkitkan kembali anak-anaknya. Contohnya seperti berikut. Pada gambar 21, terlihat jelas bahwa setiap folder yang dibuat oleh folder sebelumnya akan membentuk subpohon. Secara rekursif, subpohon akan terus terbentuk sebanyak folder yang akan dibuat. Kemampuan ini akan membuat pembuatan folder atau subpohon akan menjadi tidak terbatas. Pengguna dapat membuat folder berapapun banyaknya dan dimanapun tempatnya. Selain dengan cara di atas, beberapa sistem operasi lain ada yang menerapkan command line dalam membuat foldernya, misalnya Minix. Secara konsep, aturan dan struktur yang digunakan sama dengan sebelumnya. Selanjutnya, implementasi pada MST atau Minimum Spanning Tree. Sebagai contoh, kita mencari MST pada graf berikut. Penyelesaiannya, langkah pertama pada algoritma adalah memilih sebuah edge yang memiliki bobot paling kecil. Pada kasus ini, terdapat dua edge yang memiliki bobot 5, yaitu AB dan BC. Kita bebas memilih satu di antaranya. Proses membentuk tree diperlihatkan pada gambar 20 atau gambar di samping. Pada setiap gambar,
edge yang masuk ke dalam T digambarkan sebagai garis tebal, dan edge yang berada di dalam E digambarkan sebagai garis putus-putus. Setelah menambahkan edge kelima, E aksen sama dengan AE yang menyebabkan berhentinya perulangan.